Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya wad din. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Jemaah salat Isya yang insyaallah akan dilanjutkan dengan salat tarawih rahimakumullah. Berbicara tentang bulan puasa, tentunya tidak dapat dipungkiri bahwa puasa merupakan salah satu dari rangkaian rukun Islam yang diyakini oleh umat Islam. Lalu sebetulnya dari mana sih dasar orang Islam itu mengetahui bahwa kita itu punya rukun Islam berjumlah 5, lalu rukun iman berjumlah 6 dan seterusnya. Nah, ternyata di dalam sebuah hadis yang lumayan panjang, ternyata sudah disebutkan bahwa terkait rukun Islam dan rukun iman dan beberapa hal yang berhubungan dengan Islam itu sendiri. Itu yang diriwayatkan dalam Sahih Muslim nomor 8. Ini merupakan sebuah hadis panjang ya, yang mungkin lebih seperti cerita di zaman Nabi ketika itu. Dari Umar radhiyallahu anhu berkata, "Bainama nahnu julus min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam dan yaum." Jadi ketika itu Umar dan beberapa sahabatnya sedang duduk-duduk bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mungkin setelah sholat, Nabi terkadang suka berdiskusi dengan para sahabatnya terkait Islam dan urusan-urusan lainnya. Ketika itu Umar dan beberapa sahabat-sahabat sedang duduk bersama Nabi. Idza tayawmin itala alaina rajul. Tiba-tiba datang satu orang, syadidul bayadil thiyab. Pakaiannya itu putih sekali, sangat bersih. Syadidul sawadi sya'ri. Lalu rambutnya pun hitam sekali. La yura alaihi atharus safar. Tidak terlihat daripadanya tanda-tanda bekas safar atau perjalanan jarak jauh. Kalau kita di zaman ketika itu, pasti orang-orang yang belum kita kenal itu musafir atau orang-orang yang berjalan jauh. Karena pasti orang-orang selain warga asli itu pasti musafir ketika itu ya, atau orang yang setelah berkelana jauh dari kota ke kota. Nah, tetapi wala ya'rifuhu minna ahadun, dan kami juga tidak ada yang mengetahuinya sama sekali orang itu siapa. Nah, hatta jalasa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam fa'asnada rukbatayhi ila rukbatayhi. Orang ini pun sampai menempelkan lututnya kepada lutut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ibaratnya Nabi ketika itu sedang duduk seperti duduk iftirash ya dalam sholat itu, duduk di antara dua sujud. Nah, lalu orang ini duduk seperti itu dan sampai menempelkan lututnya pada lutut Nabi. Bahwa doa kafaihi ila fakhidaihi. Dan sosok ini juga menaruh telapak tangannya di kedua paha Nabi sallallahu alaihi wasallam. Waqala. Lalu orang ini berkata, "Ya Muhammad, akhbirni anil Islam." Wahai Muhammad, beritahukan aku tentang Islam. Lalu Nabi SAW menjawab, "Al-Islamu antasyhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, wa tuqimas shalah, wa tu'tiyaz zakah, wa tasuma Ramadan, wa tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila." Lalu Nabi menjawab rukun Islam yang 5 itu. Yang pertama adalah syahadat kepada Allah Subhanahu wa taala dan meyakini bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah, mendirikan salat, menunaikan zakat, berpuasa pada bulan Ramadan, lalu berhaji jika mampu. Nah, lalu orang ini berkata, "Shadaqta." Orang ini bilang bahwa kamu benar. Loh, para sahabatnya kaget dong. Fa'ajibna lahu yasaluhu wa yusaddiquhu. Lalu kami kaget. Orang ini yang bertanya, orang ini juga yang membenarkan. Lalu orang ini bertanya kembali, "Akhbirni anil iman." Beritahukan aku tentang iman ya Rasulullah. Nah, Nabi menjawab, "Al-imanu an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wal qadri khairihi wa syarrihi." Iman adalah ketika engkau meyakini bahwa tentang keberadaan Allah, Rasulnya, kitab, malaikat, urutannya dari Allah, malaikat, kitab, lalu Rasulnya, hari akhir, dan kemudian kau juga meyakini tentang takdir, baik itu takdir yang baik ataupun takdir yang buruk.
Lalu orang itu kembali berkata, "Saudara, kamu benar." Orang itu bertanya lagi, "Akhbirni anil ihsan." Beritahu mana aku tentang ihsan ya Rasulullah. Lalu Nabi menjawab, "Al-ihsanu anta budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka." Ihsan itu adalah engkau beribadah seakan-akan engkau melihat Allah. Dan jika engkau belum mampu sampai setahap itu, maka pikirkanlah seakan-akan Allah melihatmu ketika beribadah. Itu adalah definisi ihsan menurut Nabi Muhammad. Nah, lalu orang ini kembali bertanya, "Fa'akhbirni 'anis sa'ah." Beritahukanlah aku tentang hari kiamat. Lalu Nabi menjawab, "Mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il." Tidaklah orang yang bertanya lebih tahu daripada orang yang ditanya. Maksudnya di sini apa? Perkataan ini menjelaskan bahwa tidak ada satupun makhluk di dunia ini, bahkan sekelas Nabi Muhammad, yang mengetahui kapan hari kiamat terjadi. Makanya Nabi bilang, yang ditanya maupun yang bertanya pun sama-sama tidak tahu. Lalu orang ini kembali bertanya, "Fa'akhbirni an amaratiha." Lalu beritahukan aku tentang tanda-tandanya. Lalu Nabi menjawab, "Antali dan amatu rabbataha." Yang pertama, jika seorang hamba melahirkan tuannya. Maksudnya di sini apa? Kita lihat di zaman sekarang, ibu-ibu yang melahirkan anaknya di rumah berlaku seolah-olah dia adalah raja. Tidak mau disuruh, tidak mau diperintah membanggakan kedua orang tuanya. Itulah maksud dari seorang hamba yang melahirkan tuannya. Seorang ibu yang melahirkan anak, tetapi anaknya di rumah malah berlaku seolah-olah dia adalah raja di rumah tersebut. Itu tanda pertama. Lalu watar rufat al-murat al-ala ri'a asyari yatatawaluna fil bunyan. Lalu tanda yang kedua adalah engkau akan melihat orang miskin bertelanjang kaki, bertelanjang dada, penggembala kambing. Mereka akan berlomba-lomba meninggikan bangunan. Apa maksudnya? Maksudnya di sini adalah kita lihat sekarang bangunan ini menjulang tinggi, sangat-sangat tinggi di mana-mana di perkotaan. Tetapi kalau di sini dijelaskan bahwa bangunan-bangunan tersebut itu sebetulnya tidak ada manfaatnya untuk ditinggikan atau diperindah. Gitu. Dan juga di sini orang-orang miskinlah yang membuat seperti itu. Jika kita kontekstualisasikan kepada sekarang, kita melihat orang-orang miskin itu suka membeli pakaian-pakaian yang bagus hanya untuk terlihat kaya, membeli barang-barang aksesoris yang bagus dipakai setiap hari dengan maksud menyombongkan diri, padahal sebetulnya orang tersebut tidak mampu. Seperti itu. Lalu lanjutan hadisnya adalah fatolako, sumantolako falakif sumaliya. Kemudian orang tersebut pergi dan kami pun terdiam, Umar dan sahabat-sahabatnya. Lalu Umar bertanya, lalu Nabi yang bertanya kepada Umar, "Ya Umar, Anda dari mana Israel?" "Ya Umar, apakah kamu tahu siapa yang bertanya tadi?" Umar menjawab, "Allahu wa Rasuluhu a'lam." Hanya Allah dan Rasulnya lah yang mengetahuinya. Lalu Nabi Muhammad menjawab, "Fa innahu Jibrilun ataku yu'allimukum dinakum." Itu adalah Jibril yang mendatangi kalian dan mengajarkan kalian tentang dasar-dasar agama. Jadi sosok tersebut adalah malaikat Jibril yang menyamar menjadi manusia. Itu adalah hadis yang merangkum tentang dasar-dasar keislaman dan kiamat beserta tanda-tandanya. Beberapa hikmah yang bisa kita ambil di sini adalah yang pertama, jika kita ingin menuntut ilmu atau menemui seorang yang mulia atau berkuasa, lebih baik kita memakai pakaian yang terbaik dan memberikan penampilan yang terbaik pada orang tersebut. Jadi contohnya Jibril tadi, Jibril datang kan tidak dalam keadaan lusuh, tapi pakaiannya sangat bersih, badannya pun sangat bersih untuk menemui Nabi Muhammad. Yang mana tujuannya adalah untuk menanyakan hal tersebut. Lalu yang berikutnya adalah adab Jibril ketika bertemu dan menanyakan hal kepada Nabi Muhammad. Jibril ini sampai-sampai mendekat kepada gurunya tersebut kan, di kala itu Nabi Muhammad. Maka di sini maksudnya adalah jika kita ingin menuntut ilmu, maka kita harus sebisa mungkin mendekati guru kita. Karena ketika kita dekat dengan
guru kita akan memberikannya dengan ikhlas, dengan ridho, maka ilmu yang kita dapatkan akan menjadi berkah gitu, dan bisa terpakai di kemudian hari. Jika kita menjadi murid yang datang terlambat, terus di kelas tidak sopan gitu, dan gurunya tidak ikhlas, maka nanti yang akan terjadi adalah ilmunya adalah tidak berkah. Bisa jadi ketika kita sudah besar sekarang, kita melupakan ilmu-ilmu yang dulu guru kita ajarkan. Karena apa? Karena guru kita tidak ikhlas gitu, dan kita mungkin dulu tidak menyadarinya seperti itu. Lalu beberapa hikmah lain yang bisa diambil adalah sangat disarankan ya, sebagai bagian dari adab, jika kita tidak mengetahui tentang sesuatu itu, janganlah kita menjawab aku tidak tahu, tapi menjawablah hal-hal yang mulia seperti Allah wa Rasuluhu a'lam. Bahkan Nabi pun ketika ditanya tentang kiamat, beliau tidak menjawab aku tidak tahu kan? Seperti itu. Demikianlah yang dapat saya sampaikan pada malam hari ini berkaitan dengan hadis riwayat Muslim nomor 8 tentang dasar-dasar keislaman. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.